Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada acara Manahema. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak dalam surga, puji syukur terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Hari ini kami dengan tubuh yang sehat atas pertolongan Tuhan dan perlindungan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi pimpinan hidup kami, menjadi kepegangan hidup kami pada hari ini, biar kami tidak jatuh dalam dosa, tapi selalu disertai firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan Tuhan ini semua segala doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Seringkali Bapak Ibu ya, kalau kita lagi marah, lupa mengontrol emosi, kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang bisa melukai hati sama teman kita atau yang kita ajak bicara. Ya, kata-kata yang kasar waktu kita marah, emosi itu bisa masuk dalam hatinya orang yang mendengarkan. Besok kita sudah lupa, sudah berdamai, sudah baik-baik, tapi kata-kata kasar itu yang melukai hati itu tidak mudah hilang, sudah akan tersimpan di dalam benaknya orang yang mendengar atau lawan bicara kita. Ya, saya ingat dulu waktu SMA saya punya guru fisika dan kimia, itu sangat kejam sekali. Dia kok marah luar biasa, dimarahin, hebat sampai luar biasa murid-muridnya. Dia baik, dia pintar ya, semua bisa bagus, fisika, matematika diajar dia, tapi beberapa orang jadi sakit hati, teringat terus akan kata-kata dari guru itu ya. Itu sudah 30 tahun yang lalu, tapi sudah itu kata-kata diingat selalu sudah. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita hati-hati biar kita menjaga emosi kita saat berbicara ya. Memang kadang-kadang sulit sekali, sudah sulit sekali. Tapi biar kita mengerti hal ini, kita sebagai anak Tuhan mengerti ya, kalau kita dalam keadaan emosi atau marah ya, biar kita berdiam dulu sebentar. Jangan mengutarakan kata-kata yang emosi dan marah itu, karena itu bisa menyakiti hati orang lain. Ya, kalau kita diam dulu, terus kita bisa menurunkan emosi kita dan bisa tenang, kita bisa berkata-kata dengan teguhan-teguhan yang baik dan sopan. Itu sudah ya. Itu kita sebagai anak Tuhan, kita menjaga mulut ini sudah ya. Banyak sekali terjadi perpecahan-perpecahan di dalam gereja, dalam persekutuan, dalam pegawai dan dalam keluarga. Kadang-kadang kata-kata kotor, kata-kata menghina itu keluar antara suami istri sampai akhir terjadi perceraian, kebencian dan sebagainya. Biar kita bisa mengontrol emosi kita. Karena itu perlu kita berdoa tiap hari mohon pertolongan Roh Kudus menyembuhkan hidup kita. Kita baca di dalam Mazmur 141 ayat 3. Firman Tuhan berkata bagaimana? Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya, Daud minta pada Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya, dengan mulut kita ini bisa kata-kata yang memberkati, bisa kata-kata yang mengutuki. Biar kita minta Tuhan jangan sampai kita mengutuk seseorang. Apapun kemarahan kita, biar kita minta Roh Kudus mengajar kita supaya tidak emosi ya. Saudara. Karena saudara, kata-kata itu bukan baik tapi tersimpan di dalam hati orang itu sepanjang hidupnya. Dan masih selalu diingat meskipun sudah tidak marah. Jadi saudara rugi ya, sudah marah, sudah baik-baik tapi masih teringat kata-kata yang melukai hati orang lain ya. Kan dengan emosi, dengan maka kata-kata pikiran kita tidak terkontrol, maka kita mengatakan kata-kata yang tidak baik ya sudah ya. Karena hidup mati kita dikuasai oleh lidah.
Atau Amsal mengatakan hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Ya. Nah, saudara sekalian, seringkali ya ini pada orang-orang yang punya bawahan ya. Sebagai orang lebih atas, yang seringkali malah tak terkontrol dengan bawahannya. Ya, jangan. Kita sebagai anak Tuhan harus menjaga bibir mulut kita, ya. Kita berdiam diri, bilang dengan baik-baik, menasihati dengan baik. Karena sudah dengan begitulah saudara sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan kita menyaksikan kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Bukan kita mengutuki atau berkata-kata jahat pada semua teman-teman kita, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik di keluarga, baik di pergaulan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya dan kata-kata yang baik yang menasihati itu maka akan membuat hati tenang dan bersukacita dan bisa membangun iman sesama kita ya saudara ya. Biar kita minta tolong Tuhan Yesus menyertai kita ya. Di dalam Amsal 18:21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati sudah dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Orang yang mulutnya tidak baik, yang seringkali berkata gosip, berkata-kata yang negatif pada orang lain, satu kali dia akan kena batunya ya. Ya, maka sudah biar kita berjaga-jaga dan mulut kita ya. Dikatakan oleh surat Yakub, mulut yang kecil tapi mulut yang kecil itu bisa membinasakan, membakar hutan yang lebar. Mulut yang kecil bisa memporak-porandakan pergaulan-pergaulan. Mulut yang kecil kok katanya tajam, membuat kedamaian di rumah tangga, keluarga bisa pecah, bisa perceraian suami istri, sudah ya. Tapi karena kita belajar supaya kita tidak mengikuti emosi kita, tapi kita tetap tahu bahwa mulut kita ini adalah dikuasai lidah ini, kita menggemakannya dengan baik ya, supaya kita tidak memakan buah yang menyusahkan ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kuncinya bagaimana? Kuncinya kita bisa memaafkan dan mengampuni orang lain ya. Dan pergaulan kadang-kadang teman kita ngomongnya kasar, dengan teman ngomongnya menyinggung kita ya, perasaannya. Jangan kita emosi, kita balas dengan marah, pertengkaran, tapi kita kuncinya kita mengampuni kata-kata orang lain ya. Dan kita belajar mengendalikan emosi kita ya. Saya Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak, Saudara dan saya. Ya, kita doakan supaya Tuhan menolong kita semua supaya kita dapat mengendalikan emosi kita ya, yang dalam segala emosi kita, supaya dan berkata-kata kita dengan yang baik ya. Dan sekalian, dikatakan pada Mazmur, awasilah mulutmu ya, awasilah mulutmu, kata firman Tuhan tadi ya. Awasilah mulutmu, berjaga pada pintu bibirku, biar Tuhan yang menjaga pintu bibir kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, biarpun apapun segala macam emosi kita marah, biar kita berhati dingin, kita menasihati dengan baik, dan kita tidak memaki-maki atau mengutuki orang, menyakiti hati orang, tapi kita bisa memuliakan nama Tuhan ya. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kita, biar kita bergaul dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ajar kami menahan emosi kami Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, supaya kami tidak mengkata-kata yang menyakiti hati sesama Tuhan. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami Tuhan, biar kami sebagai anak-anak mengerti Tuhan, bahwa mulut kami hanya untuk memberkati orang lain, berkata-kata berkat, bukan untuk mengutuki orang lain. Roh Kudus tolong kami, ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali berkata-kata sengkeliru Tuhan. Ajar kami Tuhan, hidup menurut firman-Mu, penuh pengampunan,
dan Tuhan menolong kami semuanya. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kami Tuhan, karena kami tidak mengerti, kami tidak kuat Tuhan, tapi Tuhan memberi kekuatan kami anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Saya percaya kalau semua anak-anak-Mu Tuhan dipimpin Roh Kudus setiap hari Tuhan, bisa mendengar emosi, maka semuanya akan pelayanan dengan jadi baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.